Salam, jemaat terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 dengan tema bersama dengan Tuhan. Dalam pasal 6 ayat 1 sampai 21 menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan serta Yesus berjalan di atas air. Jika kita perhatikan bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang dan laut yang bergelora akhirnya bisa menibakan murid Yesus ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, jawabannya itu bisa terjadi dikarenakan campur tangan Tuhan dan Tuhan selalu ada bersama orang-orang yang mengandalkan Dia. Begitu juga dengan hidup kita yang kita jalani. Ketika kita bersama Tuhan, maka semuanya bisa kita lalui. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil dengan cara yang pertama, tidak egois. Dari kisah ini sebenarnya ada juga peranan penting dari seorang anak, di mana saat itu anak tersebut hanya memiliki roti dan 2 ikan. Hingga akhirnya Yesus menyuruh salah satu muridnya untuk meminta kepada anak itu apa yang ia miliki, dan ternyata anak tersebut pun memberikannya. Dan akhirnya terjadilah pelipat gandaan. Biasanya seorang anak sangat kental dengan keegoisannya. Ia sulit untuk memberikan apa yang dimilikinya. Namun dalam hal ini ia rela memberikannya untuk bisa dimakan oleh banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita. Apa yang bisa kita berikan di dalam sebuah kekurangan untuk orang lain, pasti Tuhan memperhitungkan semuanya. Tidak ada rumusnya memberi akan miskin, tapi sebaliknya, ketika kita memberi dan peduli akan kehidupan orang lain, Tuhan pasti akan menolong sesuai dengan waktunya, meskipun tidak dengan orang yang sama. Sifat egois tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, belajarlah dari anak tersebut agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang ada, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Seperti ketika Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak. Akhirnya ia pun mengucap syukur atas apa yang ada, dan terjadilah pelipat gandaan roti dan ikan. Bahkan akibat dari rasa syukurnya itu, orang-orang yang menerimanya pun makan sampai dengan kenyang. Bukan hanya itu saja, roti itu berlebihan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bila kita bersyukur dengan berkat Tuhan, maka semuanya akan Tuhan cukupkan. Beda dengan orang yang selalu kekurangan, maka hidupnya pun akan berkekurangan. Ketiga, percaya Tuhan pasti akan menolong. Setelah Yesus selesai dari melayani dan memberikan makanan kepada 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri dari mereka dan pergi ke gunung, yaitu tujuannya untuk berdoa. Ada pada ayat 15. Itulah yang sering dilakukan Yesus ketika selesai melakukan mujizat-mujizatnya. Seperti halnya dengan para murid, Yesus ketika berada di sebuah kapal, setelah melakukan pelayanan, kapal mereka diperhadapkan dengan angin yang bergelora, dan di situ tidak ada Yesus yang menemani. Hingga tiba waktunya, Yesus pun menjumpai mereka, sehingga mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat. Apa yang dilakukan Yesus itu dikarenakan ia tahu kapan dia akan menolong anaknya. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan sebuah pilihan atau masalah yang mungkin sangat membingungkan dan berat, lebih baik serahkan kepada Tuhan, sebab Ia lebih tahu yang terbaik, dan pastinya Tuhan akan menolong. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam ayat 20. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Artinya, jangan khawatir, Tuhan pasti selalu ada. Dia tidak akan mungkin meninggalkan kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.